Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Namun, tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo, yuk. Yuk, ambil ke satu lagi. Yuk, tepuk tangan. Ya. Yuk. Iya, Mas. Tenang, Mas. Tenang ya. Kenapa saya waktu bilang merdeka, orang pada bilang saya Bu Mega, ngapain merdeka, orang udah merdeka. Nah kalau nggak diingatkan, mana ingat kalau sudah merdeka. Ngerti apa tidak? Masa kita nggak mau? Indonesia ini ada seterusnya. Pikir loh. Kalau ada orang yang mengharamkan Pancasila dan menolak Pancasila, mereka adalah pengkhianat bangsa yang hanya ingin menghancurkan negara kita. Partai politik atau ormas apapun yang tidak mau mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai pemersatu bangsa, saya kira itu sudah seharusnya memang ditamatkan saja. Kita tidak boleh lagi lengah terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Jika tidak, negara tidak cepat hadir untuk menyelesaikan ini, maka konflik hari ini sama saja kemudian kita rawat dan kita munculkan di masa depan. Sekolah anak, tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan, anak ditegur guru. Tak usah ikut. Saran saya nggak usah ikut. Masa dia mulut kita semua? Saran saya, Allahu a'lam. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Tanpa seizin Tuhan, kamu nggak bisa ngalahkan saya. Proposal apapun dari iblis pun, kamu harus mendapat persetujuan Tuhan saya. Karena saya dibayar lunas. Kalau orang tanya sama saya, kamu mau nggak kembali jadi gubernur sekarang? Terus saya lihat, wah bersyukur banget saya nggak jadi gubernur. Nah, terus kamu nggak pegang BUMN? Atau pegang yang lebih kecil atau lebih besar? Atau jadi menteri? Nah saya bilang kalau jadi menteri nggak bisa manfaat untuk orang banyak, buat apa? Kita bisa bantu orang lah. Tapi kalau ada kesempatan, bisa ngurusin pangan untuk orang banyak, bisa lebih murah. Saya kira urus pangan jauh lebih berharga daripada jadi dirut BUMN misalnya gitu loh, atau komisaris utama BUMN. Saya sampaikan gini, kalau ditanya, jadi apa yang paling bisa membereskan Indonesia saat ini? Ya jadi presiden. Masyarakat yang menilai, kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Ahok ini dua hal. Kita harus bedakan Ahok yang sekarang dengan kemampuan personalnya. Secara personal, Ahok ini tokoh yang mumpuni. Dia ini tokoh handal. Bahkan sebetulnya kalau diberikan mengurus BUMN, ini orang jago.
BUMN kita saya yakin akan bangkit. Sebagai tokoh, dia ini sosok yang punya kapasitas, punya kapabilitas, dan mumpuni. Saya bahkan mendukung Ahok ini mengurus sesuatu yang besar di Republik ini. Karena itu Pak Jokowi, ya Pak Lurah, ya di zaman Pak Lurah berkuasa yang akan berakhir 3,5 tahun lagi, insya Allah, ya rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila. Sebenarnya kasihan sama Anda loh Pak Lurah, ya. Nah, di medsos itu kan banyak sekali yang mengumpulkan dasar kebohongan Anda itu. Engkau hendaknya betul-betul jauhi berbohong itu. Karena berbohong itu akan membawamu kepada kejahatan, ya, dan kejahatan itu akan mengantarmu ke api neraka. Kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang-petenteng, memaki kiri kanan itu loh. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan petantang-petenteng. Saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Untuk mencari putra-putri yang terbaik selain BTP masih banyak. Agama, ya, dengan isu agama, karena kalau kita sudah masuk ke isu agama ini sangat sensitif. Tapi ayo kita lihat dari sisi yang logis. Bisa dibayangkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar, selalu berbicara kotor, selalu membuat kegaduhan. Padahal dia minoritas, dia mulai. Tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Ribut. Kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya. Beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Ngerti gimana trading saham. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video
video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran BPIP, serta para peserta upacara dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan. Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Revolusi Industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0. Dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Kalau ada orang yang mengharamkan Pancasila dan menolak Pancasila, mereka adalah pengkhianat bangsa yang hanya ingin menghancurkan negara kita. Partai politik atau ormas apapun
yang tidak mau mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai pemersatu bangsa. Saya kira itu sudah seharusnya memang ditamatkan saja. Kita tidak boleh lagi lengah terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Jika tidak, negara tidak cepat hadir untuk menyelesaikan ini, maka konflik hari ini sama saja kemudian kita rawat dan kita munculkan di masa depan. Kasihan generasi kita yang mendatang ini. Kalau saya udah tua, tapi kan generasi milenial yang nantinya akan menjadi pemimpin di layer menengah sampai layer atas, ini akan kelimpungan sendiri kalau Pancasila ini semakin terdegradasi dan terdevaluasi. Ini kan harus kita pahami secara utuh bahwa bagaimanapun Pancasila sampai sekarang masih menyatukan bangsa Indonesia. Geopolitik di sana, di Arab itu terjadi karena memang persoalan nasionalisme dan agama itu selalu menjadi friksi. Kita tidak. Dari dulu ya nasionalismenya ya NKRI saja sudah. Di bawah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, begitu aja terus. Kita buktinya bisa bersatu. Jadi kalau kemudian saya menganggap Pancasila sakti, ya sakti loh. Kok ibu bisa ngomong kayak gitu? Kalian juga bisa kok. Apa yang saya katakan, kamu omongkan, nanti akan jalan sendiri dia. Dulu saya kan bisa begini, karena saya lihat bapak saya tuh. Wah, kalau udah pidato kan menggelegar, rakyat semua pada diem. Dulu mana ada TV, jadi yang didengeri radio. Wah, nempel, tak liatin gitu. Kalau di jalan itu, ada RRI kan dekat sini nih, di dekat rumah saya ini. Jalan apa ya, RRI itu. Merdeka apa? Oh, apa? Barat. Itu kan dulu selalu dipasang itu mikrofon gede itu apa namanya? Wah, orang jalan aja pada berhenti. Dulu banyak becak, tukang becak aja juga berhenti. Terus becaknya diduduki orang juga nggak apa-apa. Saya suka lihat kenapa? Karena pulang sekolah pasti lihat RRI. Jadi, bapakku lagi pidato tuh didengerin sama rakyatnya kan. Terus kan kalau Bung Karno bilang merdeka gitu. Itu orang yang dengerin kok merdeka. Itulah saya ngikut. Kenapa saya waktu bilang merdeka, orang pada bilang saya, Bu Mega, ngapain merdeka, orang udah merdeka. Nah kalau nggak diingatkan, mana ingat kalau sudah merdeka. Ngerti apa tidak? Gitu loh. Makanya setiap kali kita bunyikan, kenapa Indonesia Raya saya kalau lihat nggak berdiri ngamuk? Lah kalau bukan kita yang akan mengatakan hal itu dan melakukannya, terus siapa? Wah, saya kalau lihat rakyat Amerika yang boleh dibilang rakyatnya nggak bisa diatur, tapi begitu dengar yang namanya lagu kebangsaan ya, dia berdiri dan tangannya pasti begini. Wah, aku bilang hebat juga nih, pantesan sampai sekarang udah 200-an lebih. Masa kita nggak mau Indonesia ini ada seterusnya? Pikir loh. Coba pikir, ini buat diskusi. Seperti tadi yang saya katakan, ini adalah rumah rakyat. Kalian jangan tidak rapat. Lalu untuk apa bangun partai kalau tidak pernah rapat? Zaman waktu itu rapat, kantor pun diperebutkan. Coba, saya sampai aduh bagaimana ya anak buah saya ini. Sebagai anggota partai ngerti apa tidak ya? Anggota partai, apalagi petugas partai. Petugas partai itu harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Bukan lalu saya enggak mau, itu enggak enak itu. Yang suka saya lihat enggan adalah kalau mereka ditugasi untuk turun ke bawah. Sepertinya aduh turun ke bawah, buang-buang waktu. Nah, tapi kalian petugas partai atau bukan? Jangan hanya jual nama partai. Hanya bisa berpakaian seragam partai. Kalau disuruh kerja enggak mau. Saya tuh ingin sekali melihat seluruh insan partai yang ada itu kelihatan
dari sinar matanya, dari sikapnya, itu sudah pasti akan jelas. Dia pasti DPDI Perjuangan. Itu sampai seperti begitu saya maunya. Yang namanya apa? Karakter. Sangat jelas, tergambarkan. Orang enggak perlu kok ketemu saya biar saya enggak pakaian seragam. Semua juga pasti tahu Ibu Mega itu yang senyum-senyum gitu. Itu memangnya ketua umum PDI Perjuangan kok. Orang luar negeri tahu. Saya inginnya begitu. Kalian itu hanya melihat keinginan tuh hanya seperti segini loh. Pendek sekali. Namanya itu kan ada visi, ada misi. Kenapa toh? Terus ada orang yang dibilang itu visioner. Dia itu bisa menembus, melewati waktu, melewati zaman untuk membawa tujuan dan arahan dari pengikutnya. Kita kan bisa, kita orang beragama. Banyak sekali kan kita bisa lihat perjalanan para nabi. Itu kan menurut saya selain ditugasi oleh yang di atas, mereka itu visioner. Sudah menembus zamannya, waktunya. Mereka akan lihat. Nanti saya kalau terus bekerja keras sebagai pemimpin memangnya harus begitu kepada para nabi. Kalau saya salah, gak usah dibully, ngomongin aja, Bu, Ibu salah, tapi saya yakin saya tidak salah. Itulah perintahnya. Itu loh. Coba baca, ayo. Jangan dong, asal apa orang maunya dibully. Saya suka pikir, orang yang ngebully itu, kalau berani datang ketemu saya, ayo kita kenalan, gitu loh. Jangan asal di belakang layar doang. Ini kan terbuka, makanya saya tantang dah yang bula-buli itu. Mending dianya udah bikin opo, gitu loh. Kan gitu, coba pikir. Sampai ada hoax segala macam di kehidupan sekarang ini. Itu gimana ya? Terus mau jadi pemimpin, ya ntar dulu dah. Nah kalian jangan tiru-tiru kayak gitu loh. Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Jangan lagi. Orang yang kemarin toh saya cerita, ada toh kasus, saya pecat, nah baru udah limpangan nggak jelas. Nangis-nangis minta dikembalikan, bla 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 gitu. Itu apa? Tidak, ini dan ini tidak jadi satu. Masa kan apa? Telat toh, itu telat mikir toh. Ya terang dong, berkhianat sama partai ya out. Mau mundur atau out gitu wae. Jangan sampai deh masa-masa sekarang ini ada yang seperti gitu loh. Akan saya omongi terus setiap kali, mengingatkan. Nah, jadi kan kita ini kan mau menang, kita mau jadi partai pelopor, bisa apa tidak bisa. Kalau saya ngomong gini, kan mungkin aja ada yang mencibir gitu. Ya terserah aja kalau saya sih. Karena kalian ini loh, tahu nggak? Bala tentara saya tuh ya kalian loh. Kaliannya melempem lah saya. Jangan lupa loh. Kalau kalian nggak mau bergerak, itu gimana mau besar partai kita? Ya jangan lupa loh. Apa jadi ketiga kan? Ketua DPC itu ketua sekretaris bendahara. Itu minimal yang harus mengorganisir. Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami bangsa Indonesia dengan menunduk dan bersimpuh kehadirat Engkau memohon. Berkahilah kami dan tanah air kami
kasihilah para pahlawan yang telah mendahului kami, khususnya pahlawan penggali Pancasila Bung Karno dan para perumus Pancasila. Terimalah pengorbanan dan amal kebajikan mereka, berikan kepada mereka tempat yang mulia di surga. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, kami bangsa Indonesia memanjatkan puja dan syukur. Engkau telah anugerahi kami tanah air Bak Zamrud Katulistiwa dengan aneka ragam flora, fauna, dan budaya yang terhampar di atas fondasi falsafah Pancasila. Falsafah yang membuat kami memiliki pegangan hidup, membuat bangsa kami menyatu dalam kebinekaan. Falsafah yang memberi arah perjalanan bangsa menuju cita-cita. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik perencana. Engkau telah jadikan Pancasila laksana lem perekat, membuat perbedaan di antara kami tidak menjadi serpihan-serpihan yang berserak, melainkan menjadi mosaik yang indah, harmonis, dan kuat. Wahai Zat yang namamu tercantum di dalam sila pertama, izinkan hari lahir Pancasila ini kami jadikan sebagai momentum untuk menghimpun seluruh energi positif bangsa, momentum untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Jauhkanlah bangsa kami dari keterbelahan, perselisihan, dan percekcokan yang menghasilkan kemudorotan. Ya Allah Sang Maha Pelindung, jadikanlah wabah corona serta bencana yang bertubi-tubi melanda kami sebagai batu ujian, sebagai jalan untuk meraih kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Maka oleh sebab itulah, berilah kami kekuatan untuk melaluinya. Ya Allah, dengan menghibah kami memohon, anugerahkan kepada pemimpin kami, kepada presiden kami, keteguhan iman dan takwa. Pancarkanlah dari dalam diri tokoh-tokoh bangsa ini cahaya keteladanan. Berikanlah petunjuk, kekuatan, dan kemampuan bersama seluruh rakyat Indonesia untuk berikhtiar demi mewujudkan Indonesia yang aman, tentram, adil, makmur, di bawah perlindungan dan ampunan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu
ada fasilitas namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading, atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga satu unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini, atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.